Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat online, kembali lagi bersama Kak Desi. Di sini kakak akan berbagi mengenai materi yaitu tentang konsep agil. Bentar. Konsep agil ini terdiri dari 4 kata yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Konsep agil berasal dari salah seorang tokoh teori sosiologi modern yaitu Talcott Parsons. Sebelum kita masuk mengenai pembahasan tentang konsep agil ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Talcott Parsons. Karena bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ibarat kata nih ya, kita diberikan nasihat atau penyampaian, atau mungkin kita dengar sesuatu yang dikatakan dari orang yang tidak kita kenal. Maka mungkin kita akan acuh, cuek, atau bahkan tidak peduli. Maka dari itu, kita butuh pengenalan atau setidaknya kita tahu siapa yang berkata itu agar perkataannya itu teruji dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, Talcott Parsons ini adalah salah satu tokoh teori sosiologi modern. Dia berasal dari negara Amerika Serikat. Beliau ini lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 13 Desember pada tahun 1902. Parsons bisa dikatakan sebagai orang dengan latar belakang yang taat beragama dan intelektual karena ayahnya adalah seorang pendeta, kemudian ayahnya juga adalah seorang profesor dan seorang petinggi di salah satu kampus. Parsons menyelesaikan S1-nya di salah satu kampus di Amerika yaitu Amherst College, kemudian dia meraih gelar S2-nya di London, dan kemudian ketiga dia melanjutkan S3-nya untuk meraih gelar PhD di Jerman di salah satu kota yaitu Heidelberg. Sedikit informasi, di kota Heidelberg ini sebagian besar Max Weber menghabiskan masa karirnya. Tetapi Weber dan Parsons adalah dua orang yang berbeda generasi. Weber hidup beberapa tahun sebelum Parsons. Jadi, Parsons ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Max Weber. Jadi bisa dikatakan bahwa Parsons belajar atau mempelajari pemikiran-pemikiran dari Max Weber. Parsons juga adalah pengajar di Harvard University untuk jurusan sosiologi. Selain itu, Parsons juga adalah pengajar di beberapa kampus lainnya. Terakhir, Parsons wafat di kota Munich atau kota München di Jerman karena kebetulan dia ada perjalanan ke Jerman, kemudian di sana dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Beliau wafat pada tanggal 8 Mei tahun 1978 dan jika kita hitung maka beliau wafat pada usia 76 tahun. Yaps, itu sekilas mengenai biografi dari seorang Talcott Parsons. Sekarang mari kita bahas mengenai konsep agil, adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Parsons terkenal dengan teorinya yaitu struktural fungsional. Di mana di teori ini, Parsons menyampaikan bahwa masyarakat itu adalah keterkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga dianalogikanlah bahwa masyarakat ini seperti struktur tubuh manusia. Kita lihat, ada kepala, ada pundak, ada tangan, ada badan, ada kaki. Ketika kita ingin berjalan, maka kita butuh kaki. Ketika kita ingin memegang atau menggapai sesuatu, kita butuh tangan. Dan banyak anggota tubuh lainnya. Intinya, semua anggota tubuh ini ada fungsinya dan ada sangkut pautnya untuk kita bisa bertahan hidup dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, untuk bagaimana agar masyarakat berjalan sebagaimana semestinya, Parsons memberikan 4 konsep yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. 4 konsep ini adalah konsep agil. Yang pertama yaitu adaptation atau adaptasi. Adaptasi adalah usaha bagaimana kita menyesuaikan diri untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Kita hidup ini pasti punya tujuan dan tujuan itu ingin kita capai mestinya. Yang ketiga yaitu integration atau kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah di mana di dalam masyarakat itu pasti ada satu persetujuan atau satu kesepakatan yang disepakati bersama. Di mana dari itu tadi kita disatukan oleh kesepakatan yang kita sepakati bersama. Seperti misalnya hukum, aturan, norma, nilai yang berlaku di masyarakat tempat kita berada. Kemudian yang keempat yaitu latensi atau pemeliharaan pola. Setelah tadi kita beradaptasi, kemudian kita ingin mencapai tujuan dan kita membentuk kesatuan, maka bagaimana
hal-hal yang sudah ada atau sudah berjalan ini kita jaga di tengah masyarakat. Maka itulah yang disebut dengan pemeliharaan pola. Lalu Kak, contoh sederhananya seperti apa? Oke, di sini Kak Desi contohkan kehidupan kampus tempat kakak belajar. Kakak adalah mahasiswa semester 3 program studi sosiologi. Di kelas Kak Desi itu ada sekitar 24 mahasiswa. Di kelas itu kami yang awalnya tidak mengenal satu sama lain, berasal dari sekolah yang berbeda, berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan masih banyak lagi. Kemudian kami disatukan karena jurusan yang sama dan akan selalu bertemu dari hari Senin hingga Jumat. Maka untuk dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik itu tadi, kami kemudian beradaptasi dan berusaha untuk mengenal serta memahami karakter dari masing-masing kami. Berarti sudah satu konsep adil yang kami jalankan, yaitu adaptasi. Kemudian yang kedua yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Dari bersama-sama di kelas ini, tentu tujuan Kak Desi dan teman-teman yang lain adalah lulus tepat waktu dan wisuda bersama-sama. Tercapainya tujuan itu belum tentu, tetapi bagaimana kami berusaha untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, integration atau kesatuan. Bagaimana kami sepakat dan menyetujui segala aturan yang telah diberlakukan di kampus. Itu adalah cara kami, kakak dan teman-teman di kelas sosiologi, untuk bisa mencapai tujuan atau goal attainment kami itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu latensi atau pemeliharaan pola. Kami berusaha menjaga dan konsisten serta bertahan meski terkadang ada rasa ingin menyerah, terlalu banyak tugas, penat, atau mungkin ada keraguan. Tetapi kami berusaha bagaimana agar S1 ini bisa didapat sehingga kami berhak menyandang gelar sarjana sosiologi dan bisa wisuda bersama-sama. Kesimpulannya, dalam kehidupan ini tidak ada sisi yang tidak difungsikan atau tidak dijalankan atau bahkan dianggap tidak berguna atau tidak penting. Karena 4 konsep agil ini sudah ada porsinya masing-masing. Sehingga apabila satu saja tidak dijalankan, maka fungsi lainnya tidak akan berjalan sesuai harapan pula. Baik, itu tadi sedikit yang bisa kakak bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.